Cara hidup Korea Utara menarik perhatian dunia, namun hanya sedikit yang kita ketahui tentang negara ini. Yang kami tahu, negara ini sangat berbeda dengan Korea Selatan. Berdasarkan beberapa fakta Korea Utara yang dipublikasikan secara online, standar hidup lebih tinggi di Pyongyang, ibu kota negara ini. Namun, warga Korea Utara harus mendapatkan izin untuk tinggal di ibu kota. Faktanya, ada penghalang jalan di jalan-jalan negara yang melarang Anda bepergian tanpa izin. Berikut 25 fakta terbesar Korea Utara, dunia misterius yang belum Anda ketahui. Di Korea Utara para wanita kencing sambil berdiri, atau setidaknya itulah yang membuat kita percaya pada gambar ini, mengapa seseorang mengambil foto 3 wanita sedang buang air kecil. Saya tidak tahu siapa yang mengunggah foto ini, karena itu kami membagikan foto tersebut agar Anda bisa memberikan pendapat. Betapa berbedanya budaya toilet di seluruh dunia yang dimiliki beberapa negara, seperti toilet di Jepang yang jauh lebih maju secara teknologi dibandingkan beberapa negara lain, tetapi ternyata di Korea Utara perempuan harus buang air kecil sambil berdiri. Masyarakat Korea Utara percaya bahwa negara mereka adalah satu negara, karena mereka menghapus Korea Selatan dari daftar. Tetapi Anda melihat peta dunia, Anda akan melihat Korea Selatan dan Korea Utara. Namun, masyarakat Korea Utara mempunyai keyakinan berbeda mengenai hal tersebut. Semua peta di sekolah menunjukkan negara bersatu dengan Pyongyang sebagai ibu kotanya. Korea Utara 80% ditutupi oleh dataran tinggi dan pegunungan, sebab itu ketika hujan lebat atau kekeringan melanda, kekurangan pangan juga meluas, karena terbatasnya lahan pertanian. Pada tahun 1990, sebanyak 2,5 juta orang meninggal karena kelaparan. Ini adalah rasio 1 dari 10 warga Korea Utara. Menurut laporan baru-baru ini, setidaknya 2/3 penduduk sama sekali tidak tahu di mana mereka bisa mendapatkan makanan berikutnya. DMZ atau zona demilitarisasi, yang panjangnya 240 km, merupakan kawasan yang dijaga paling ketat dan dimiliterisasi di dunia. DMZ merupakan zona penyangga antara Korea Utara dan Korea Selatan dengan titik pertemuan, kawasan keamanan bersama, tempat perundingan berlangsung di ujung barat DMZ. Sama seperti orang Korea Selatan, kimchi dan nasi juga banyak disantap di Korea Utara. Makanan tradisional juga disukai, seperti mie, bulgogi, dan juk. Mereka juga terkenal dengan alkohol atau minuman beralkohol tradisional yang disebut soju. Jika Anda kebetulan mengunjungi negara ini, jangan lewatkan mie dingin mereka yang disebut naengmyeon. Korea Utara hanyalah salah satu dari sedikit negara, di mana penduduknya tidak perlu mengeluarkan uang apapun untuk membayar pajak. Pada tahun 1974, perpajakan dihapuskan sepenuhnya. Namun, individu dan organisasi yang menghasilkan uang di luar Korea Utara tetap diwajibkan untuk membayar. Ada pembicaraan bahwa hal ini mungkin akan segera berubah, karena pemerintah sudah berencana untuk memperkenalkan kembali konsep pajak penghasilan kepada dia menjabat hingga kematiannya pada tahun 1994. Setelah kematiannya, kekuasaan diserahkan kepada Kim Jong-il, dia adalah putra mendiang pemimpin tertinggi, dan dia memegang kendali selama 17 tahun. Anda dapat menemukan patung Kim Il-sung dan Kim Jong-il setinggi 20 meter di Monumen Agung di Bukit Mansu di Pyongyang. Pada tahun 2011, putra Kim Jong-il, Kim Jong-un, diumumkan sebagai pemimpin baru negara tersebut, dan memegang kekuasaan tertinggi di Korea Utara hingga saat ini. Di dekat perbatasan dengan Korea Selatan, dibangun desa Kijongdong, itu adalah cara Korea Utara untuk pamer kepada tetangganya di selatan. Desa ini dibangun pada tahun 1950, dan memiliki listrik yang merupakan barang mewah pada saat itu. Desa ini memiliki gedung-gedung besar yang menyala setiap malam sesuai jadwal. Jalan-jalan di dekatnya terdapat tentara dan perempuan yang tinggal di komunitas tersebut selama 15 tahun. Utara menganut gagasan Juche, kelanjutan dari ajaran Marx dan Lenin. Konotasi gagasan Juche adalah otonomi dan kemandirian, ini adalah adopsi dari kemandirian sosialis. Tiongkok adalah mitra utama perdagangan Korea Utara. Setidaknya 60% barang Korea Utara dikirim ke negara tetangganya, dan produk utamanya adalah makanan laut dan ikan. Jumlah ini mencakup setidaknya 1/4 barang yang dijual di luar negeri. Korea Utara mempunyai bentuk pemerintahan yang sangat. Pada tanggal 10 Juli 1948, bendera Korea Utara diperkenalkan setelah proklamasi Republik Demokratik Rakyat Korea. Ada 3 warna pada bendera, merah, biru, dan putih.
Bintang dan garis merah melambangkan komitmen negara terhadap komunis, sedangkan biru melambangkan komitmen perdamaian, sedangkan area putih melambangkan martabat, kekuatan, dan kemurnian. Sang aturan di Korea Utara. Sebelum adanya perubahan baru-baru ini, pria berusia 18 tahun ke atas harus menjalani wajib militer selama 13 tahun. Baru setelah tahun 2003, wajib militernya dikurangi menjadi hanya 10 tahun. Pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan memo yang menyatakan bahwa setelah perempuan Korea Utara lulus SMA, mereka harus masuk militer hingga berusia 23 tahun, dan tidak ada pengecualian apapun untuk keputusan ini. Dengan demikian, mereka memiliki setidaknya 6 juta personel pramiliter, dan 1 juta militer aktif yang bertugas. Mungkin salah satu fakta paling gila tentang Korea Utara orang menjelajahi dunia maya, dan menonton berbagai acara tergantung pada preferensi. Namun di Korea Utara, mereka hanya memiliki 3 saluran, 2 saluran tersebut hanya tayang pada akhir pekan, dan sinetron asal Korea Selatan yang diselundupkan. Warga Korea Utara juga mempunyai pilihan yang sangat terbatas dalam memilih tempat tinggal. Sekalipun mereka lebih memilih tinggal di ibu kota Pyongyang, jika mereka tidak lolos sebagai elit, mereka tidak bisa tinggal di sana. Ini hanya untuk warga negara yang sehat, setia, dan dapat dipercaya. Jika Anda berencana mengunjungi Korea Utara dalam waktu dekat, Anda harus mendaftar untuk tur berpemandu. Pasalnya, hanya ada beberapa kota dan wilayah yang bisa dikunjungi wisatawan. Secara historis, Pyongyang dilarang melakukan tur, tetapi perubahan telah dilakukan baru-baru ini. Laut adalah kota di wilayah timur laut di mana orang asing bebas memotret, bergaul, dan menjelajah. Dengan ini, negara berharap dapat memperluas pembangunan dan pariwisata di wilayah tersebut. Negara ini memiliki total 9 provinsi, 28 kota, dan beberapa zona ekonomi khusus, tetapi hanya 15 kota yang terbuka untuk orang asing dan wisatawan. Seorang fotografer National Geographic mengungkapkan bahwa sepatu roda merupakan hal yang populer di Korea Utara. Ada banyak arena skating dan sepatu roda di Pyongyang, ibu kotanya. Bahkan di kota-kota kecil dan provinsi, sepatu roda juga merupakan sesuatu yang disukai warga Korea Utara. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah umum dan bahkan tabu di banyak belahan dunia. Namun di Korea Utara, penggunaan narkoba cukup umum dan tidak diatur. Tanaman ganja ada di mana-mana, dan penyelundup menyelundupkannya ke negara tetangga seperti Tiongkok untuk mendapatkan keuntungan. Menurut laporan, setidaknya 30% warga Korea Utara melakukan penyalahgunaan narkoba. Laporan internasional juga mengungkapkan bahwa sabu dan metamfetamin umum terjadi di negara tersebut. Meskipun hal ini tidak diperbolehkan secara umum, namun hal ini masih tersebar luas. Konon para pekerja kebanyakan menggunakan sabu untuk menekan rasa lapar mereka, hal ini memungkinkan mereka bekerja berjam-jam di pabrik dan peternakan. Mungkin ada yang merasa aneh bahwa Korea Utara masih menyelenggarakan pemilu, meskipun mereka berada dalam rezim diktator, dan mereka mengadakan pemilu setiap 5 tahun. Namun yang unik dari jajak pendapat mereka adalah surat suara yang mereka peroleh hanya memuat 1 nama calon. Ini bukan soal memilih siapa yang mereka inginkan, tapi itu adalah pilihan apakah mereka mendukung atau menentang kandidat tunggal. Akan ada 2 kotak dan 1 kotak untuk suara positif, sedangkan kotak lainnya untuk yang menentang. Karena negara ini dijalankan dengan kediktatoran total dari para pemimpinnya, banyak warga negara yang dikirim ke penjara karena pengkhianatan dan kejahatan kecil lainnya. Sekitar 150.000 hingga 200.000 warga tinggal di kamp penjara yang dikelilingi pagar listrik. Kondisi kamp yang paling mengerikan adalah mereka yang dipenjara karena kejahatan politik. Pelanggar dapat dipenjara berikut keluarga besarnya. Para tahanan dipaksa bekerja sebagai penambang, penebang kayu dan petani dalam kondisi yang sangat keras, dan mereka juga memiliki akses terbatas terhadap alat yang membuat pekerjaan menjadi lebih sulit. Dari tahun 1994 hingga tahun 2001, Kim Jong-nam dianggap sebagai pewaris kekuasaan keluarga. Dia adalah kakak laki-laki dari pihak ayah Kim Jong-un, namun, ia diasingkan dari negara tersebut pada tahun 2003, karena ia menjadi pengkritik rezim keluarga mereka. Faktanya, pada tahun 2001, Kim Jong-nam ditangkap di Tokyo saat bepergian ke Disneyland menggunakan paspor palsu. Pada 13 Februari 2017, dia dibunuh oleh tersangka Korea Utara di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia.
Di sebagian besar negara, anak-anak sekolah hanya menyediakan barang-barang pribadi untuk kelas mereka. Namun lain halnya dengan Korea Utara, murid sekolah harus menyediakan kursi dan meja sendiri. Mereka bahkan harus membayar untuk pemanasnya, dan mahasiswa diharuskan membajak sawah untuk pemerintah. Oleh karena itu, sebagian orang tua lebih suka membiarkan anaknya di rumah, dan menyuap guru untuk itu. Inilah salah satu fakta Korea Utara yang akan membuat siapapun menghargai kebebasannya. Di dalam negeri, informan pemerintah ada di mana-mana. Para informan ini melaporkan dan memantau warga yang menunjukkan perilaku kriminal dan ketidaktaatan kepada pemerintah dari mulai mengakses siaran TV tidak sah, hingga pelanggaran potong rambut. Selain salurannya terbatas, semua jenis acara televisi legal, mereka hanya dapat menonton program TV dalam negeri, artinya, negara mengontrol apa yang ditampilkan di layar. Selain itu, internet memang ada, tetapi jaringan domestiknya tertutup. Karena itu banyak warga Korea Utara yang tidak mengetahui apapun peristiwa yang terjadi di dunia. Mereka hanya akan mendapat informasi jika mereka menyelundupkan ke luar negeri. Selain itu, mereka hanya memiliki akses langsung terhadap propaganda yang mereka terima setiap hari. Ada harapan besar bahwa suatu hari nanti, Korea Utara akan membuka pintunya terhadap dunia, dan memiliki warga negara yang memiliki pilihan, preferensi, dan kehendak bebasnya sendiri. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Korea Utara. Dan jika Anda ingin mengetahui negara lain, kunjungi video tentang Jepang ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.